sebelah kanan ini adalah Oke, saat ini saya berada di Bundaran Sumbu Timur di kawasan inti pusat pemerintahan 1A IKN. Dan Bundaran Sumbu Timur ini adalah akses jalan utama dengan taman di bundarannya. Dan di hadapan kita saat ini adalah gedung otorita IKN. Di depannya banyak sekali mobil parkir, dan mobil-mobil parkir ini adalah banyaknya kunjungan dari organisasi, instansi, kelembagaan, bahkan paling banyak adalah masyarakat. Jadi banyak sekali masyarakat yang masuk dalam wilayah delineasi IKN yang memerlukan dan mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan IKN, karena kehadiran otorita IKN ini sangat membantu sekali masyarakat lokal untuk mengurus berbagai macam hal. Dan di depan ini Istana Wakil Presiden terlihat jelas dari sini. Di sebelah kiri akan dibangun restoran Padang, dan gedung otorita IKN telah ditandatangani pembangunan tahap kedua pada kemarin ya, 4 Desember, dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2026 nanti. Dan harapannya ada gedung parkirnya juga, karena di luar dugaan kunjungan itu selalu membludak dari pagi sampai sore hari. Dan di depan kita ini adalah jalan negara yang akan hilang di masa yang akan datang, karena jalan utama itu nanti jalan yang di depan kantor otorita IKN. Dan saat ini pukul 9 pagi, tapi kondisi sudah rame ya. Dan inilah jalan negara yang sedang saya lewati. Kalau kita lihat master plan kawasan inti pusat pemerintahan IKN, jalan negara ini akan hilang dan akan digantikan dengan jalan utama yang ada di depan kantor otorita IKN tadi. Itu namanya jalan segmen 6C. Dan di jalan segmen 6C itu nanti kanan kiri akan dikembangkan di tahap kedua, dibangun jalur pedestrian dan jalur pesepeda. Dan jalan negara yang sedang saya lewati ini itu adalah lokasi dari Botanical Garden yang bersebelahan dengan Istana Wakil Presiden. Jadi Botanical Garden nanti luasnya sekitar 211 hektar yang akan dibangun oleh konsorsium Agung Sedayu Group. Dan kalau kita lihat di kanan ini ada banyak jalan jembatan pelengkung, dan ini nanti akan jadi jalan air. Nah, jadi di masa yang akan datang ini jalan yang saya lewati, jalan negara ini pastinya akan dilalui air. Sepertinya menjadi embung ya, karena jalannya berada di sebelah kanan. Itu kalau kita lihat jalannya tinggi sekali ya, jalan segmen 6C itu. Dan jalan segmen 6C yang ada di sebelah kanan kita ini itu akan terhubung dengan KIPP 1B dan KIPP 1C, serta juga akan terhubung dengan jalan segmen 6B. Jadi jalan negara yang saya lewati saat ini kalau kita lihat konturnya naik turun. Tapi kalau jalan segmen 6C yang ada di kanan ini, selain jalannya tinggi yang telah ditimbun, dan itu jalannya memang dibuat rata. Jadi saat ini saya memang berada di Kecamatan Sepaku yang wilayahnya diambil menjadi bagian IKN. Dan kalau kita lurus ya dari Kecamatan Sepaku ini akan masuk ke Kecamatan Penajam yang merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini saya belok kiri ya tadi. Dari sini ini adalah jalan sementara, jalan proyek. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu adalah direksi kit dari peningkatan jalan paket F di KIPP 1B. Dan di sebelah kiri tadi itu adalah tempat pengolahan sampah terpadu yang telah beroperasi, di mana tempat sampah itu mengolah sampah dan bisa menjadikan energi listrik. Dan saat ini saya menuju ke kawasan Rumah Ibadah 6 Agama melalui akses jalan proyek. Dan akses jalan utamanya itu
dari Bundaran Sumbu Timur lurus akan tersambung dengan jalan yang baru separuh jadi, separuh dicor, dan jalan itu akan dibangun di tahun 2026 ini untuk tahap keduanya. Dan inilah kawasan rumah ibadah 6 agama melalui akses jalan proyek. Di hadapan kita sudah ada Masjid Negara dan Basilika Negara, dan keduanya ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Untuk Masjid Negara bisa digunakan pada sholat Idul Fitri 2026, dan untuk Basilika Negara bisa digunakan untuk ibadah Paskah 2026 nanti. Dan ini adalah pusat peribadahan di IKN yang mencerminkan kerukunan dan toleransi beragama, dan diharapkan bisa menjadi percontohan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Saya yakin nanti kalau Masjid Negara dan Basilika Negara ini sudah rampung, ini juga akan menjadi wisata religi internasional, karena ini adalah basilika yang pertama di Indonesia yang bisa berdampingan dengan Masjid Negara, dan tentunya nanti akan berdampingan dengan pura, vihara, gereja, dan kelenteng. Dan otorita IKN di awal 2026 juga akan membangun pusat kebudayaan Nusantara yang mengayomi seluruh suku dan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di Jalan Negara, dan saya akan spill Jalan Precinkor. Kalau Jalan Negara yang ini di masa yang akan datang akan hilang dan digantikan dengan pembangunan yang lain ya. Dan jalan utamanya adalah Jalan Precinkor ini. Dan saat ini Jalan Precinkor itu akan tersambung dengan rusun ASN 3 dan akan tersambung sampai rusun Bin Polri, dan dari sini juga tersambung dengan rusun ASN 1, dan semuanya ini berada di kawasan Hunian Timur atau East Resident. Jadi rusun ASN 1 ada 2, yaitu yang di East Resident dan yang ada di West Resident. Tapi Jalan Precinkor ini yang tersambung dengan yang di East Resident. Jadi ini nanti akan jadi jalan utama menggantikan Jalan Negara yang di masa depan akan hilang, akan tergantikan dengan kawasan lain. Dan di kanan kiri ini tentunya akan ada jalur pesepeda dan jalur pedestrian yang akan dibangun di tahap berikutnya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah tampak belakang dari Rumah Sakit Hermina yang akan menjadi tampak depan di hadapan jalan ini. Kalau di sebelah kanan ini akan dibangun Duty Free Mall Nusantara yang memang lokasinya bersebelahan dengan Swiss Hotel Nusantara. Dan Konsorsium Agung Sedayu ini juga membangun apartemen, office, kemudian ada food festival, ada plaza komunitas, dan lain-lain. Ada Living World, ada Grand Lagi Supermarket, ada Alfamart, dan ada Indomaret. Ini ya Duty Free Mall, dia bersebelahan dengan Bundaran Sumbu Timur. Nah, tepat di hook ini Nusantara Duty Free Mall. Luar biasa ya, tampak belakang Hermina jadi tampak depan. Jalan Negara akan hilang di masa akan datang. Nah, luas lahan Agung Sedayu konsorsiumnya ini 9,1 hektar sampai jalan sana ya. Kalau nggak salah sampai Pelang ini. Sampai sini kalau nggak salah. Jadi mallnya ada 2. Nanti di dekat Bundaran Sumbu Timur Duty Free Mall 1, yang di sini Duty Free Mall 2. Jadi 2 mall. 2 bangunan yang berbeda lokasinya. Sungguh luar biasa. Dan tidak jauh dari Nusantara Duty Free Mall itu belakangnya ada food festival, sebelahnya ada plaza komunitas, jadi lengkap. Nah, kalau sebelah kiri ini lokasi pembangunan Astra Bis Center ya.
Astra juga bagian dari konsorsium Agung Sedayu Group. Nah, ini Astra itu ya, ada pagar putih. Ini kita masuk lewat jalan lain. Karena proyek akan semakin meningkat lagi di 2026 dari APBN, kemudian dari KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha yang akan bangun rusun, rumah tapak, dan jalan dengan MUT. Nah ini tadi ya, rumah sakit Hermina. Ini jalan negara dan ini tampak depannya rumah sakit Hermina. Nah nanti di masa yang akan datang jalan negara ini akan hilang karena kita akan memakai jalan yang tadi, jalan Prejenkor ke Bundaran Sumut Timur, kemudian ke jalan segmen 6C dan Bundaran Sumut Barat. Nanti semua orang-orang ini akan lewat jalan itu. Kita tidak lagi lewat jalan ini. Sebelah kiri kita itu adalah jalan akses menuju rumah ibadah 6 agama ya, yang masuk dalam tanda tangan kontrak paket jalan pendukung KIPP 1A. Jadi ini jalan Sumut Timur akan memotong jalan negara ini untuk masuk ke jalan rumah ibadah 6 agama itu, dan disitulah akan dimulai di 2026. Mudah-mudahan segera rampung sebelum Idul Fitri, sehingga nanti kegiatan sholat Idul Fitri dan Paskah di Basilika sudah bisa lewat jalan itu nantinya ya. Jadi nanti sudah mulus jalannya, karena volume kendaraan pasti akan sangat tinggi sekali ketika hari raya itu tiba, karena tidak dari Kalimantan saja, pasti dari seluruh daerah Indonesia penasaran dengan IKN akan datang semua melihat Basilika dan Masjid Negara. Dan nantinya mudah-mudahan di tahun 2026 akan dilanjutkan dengan paket-paket rumah ibadah lainnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.